Tapi kan bagaimana harus kita berkomunikasi terus dengan mereka, sementara mereka harus melanjutkan studinya karena studi online. Jadi yang memilih tinggal di sini itu kebanyakan mereka yang di tahun-tahun terakhir sedang menyiapkan tesis, sedang menyiapkan tugas-tugas akhir dan lain-lain. Tapi kan rasa kekhawatiran, kemudian rasa kangen sama keluarga, nah itu yang terjadi. Nah, kita berkomunikasi terus dengan mereka, membesarkan hati mereka, provide mereka dengan berbagai kebutuhan. Saat ini Pak, di tengah relaksasi yang sudah berlangsung di Tiongkok, era kelaziman yang baru, masyarakat sudah bisa beraktivitas normal dengan pembatasan-pembatasan yang baru dan standar kelaziman yang baru. Kondisi WNI di Tiongkok saat ini dalam pantauan Bapak dan pengamatan Bapak seperti apa, Pak? Ini saya akan cerita lagi karena memang kita komunikasi dengan WNI di sini bagus sekali ya. Okay. Jadi sebelum COVID-19 itu di bulan Desember itu WNI di sini sekitar 16 ribuan. Itu yang dominan itu adalah mahasiswa. Di sini itu sekitar 14.700 pada saat itu. Nah, karena pada saat itu sedang libur Tahun Baru China, Imlek, dan libur sekolah, libur universitas, maka kita menganjurkan melalui komunikasi dan koordinasi. Di sini ada namanya Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok. Nah, itu mereka organisasi perhimpunan pelajar menurut hemat saya salah satu yang terbaik di dunia. Lalu kemudian mereka punya cabang di 27 kota, 25 atau 27 kota, dan aktif semua. Jadi melalui PPIT pusat dan PPIT cabang itu, lalu kita berkomunikasi dengan mahasiswa pelajar yang ada di sini. Melalui mereka juga mereka bisa menjaring WNI yang mungkin ada di sana. WNI yang itu bisa ada yang kerja profesional, bisa ada yang menikah dengan orang sini, bisa ada yang menikah dengan orang asing dan menetap di kota-kota tersebut. Jadi kita tahu persis jumlah pelajar dan warga negara Indonesia yang ada di sini. Nah, karena pada saat itu sedang tinggi-tingginya di sini dan kita kemudian tentunya pemerintah Indonesia mengevakuasi yang ada di Wuhan 238 saat itu, kita juga menghimbau kepada mahasiswa dan warga negara Indonesia karena dalam situasi libur saat itu Indonesia masih oke banget, itu supaya melanjutkan liburnya di Indonesia. Karena waktu itu juga kan penerbangan belum tutup dan segala macam, jadi kemudian pada kembali ke Indonesia. Nah, untuk itu yang tersisa di sini itu sekitar 1.700-an. Oke. Nah, dalam konteks ini kemudian kita berkomunikasi dengan mereka baik langsung maupun melalui PPIT sehingga kita tahu apa yang mereka butuhkan pada saat sedang puncak-puncaknya. Yang mereka butuhkan pertama masker, karena waktu itu masker sangat susah didapatkan di sini, jadi kita provide mereka dengan masker. Yang kedua, karena ini baru semua belum tahu, jadi yang kita tahu bahwa harus hidup pola hidup sehat, bersih, dan makan yang sehat atau minum vitamin agar daya tahan tubuh bagus. Jadi kita kirim vitamin kepada mereka. Yang ketiga, apabila dibutuhkan, karena di sini kebanyakan mahasiswa mereka tinggal di asrama-asrama kampus, jadi kebutuhan juga di-provide oleh kampus, maupun kalau ada kebutuhan untuk belanja mereka bisa lakukan online. Tetapi apabila ada yang memang memerlukan logistik, kita kirim ke mereka. Jadi dengan demikian puji Tuhan, syukur alhamdulillah sampai saat ini itu setelah sudah relaksasi tidak ada satupun warga negara Indonesia yang terkena. Jadi itu luar biasa karena kita tetap mengimbau supaya jalankan secara disiplin apa yang sudah diputuskan. Udah itu. Lalu kemudian apabila ada hal-hal yang dibutuhkan itu akan kita provide. Pada saat itu masker, vitamin. Gitu. Jadi konfirmasi lagi Pak, sampai sekarang tidak ada WNI yang berada dalam perawatan terkait dengan COVID? Nggak ada sama sekali di Tiongkok, kecuali di wilayah kerja Hong Kong waktu itu ada di Macau. Oke. Nah, itu ada
satu keluarga Indonesia. Jadi karena mereka baru kembali dari Indonesia malah terdeteksi. Tapi sudah sembuh tiga-tiganya. Jadi bapak, istri, anak gitu. Tapi sudah sembuh, sudah oke semua. Jadi so far tidak ada sama sekali. Jadi mudah-mudahan tidak akan pernah. Keluhan apa yang paling banyak ditemui dari WNI yang ada di sana pada saat Bapak melakukan komunikasi langsung, Pak? Paling banyak ditemui ya kangen sama Indonesia. Kangen sama orang tuanya, kangen sama keluarganya. Itu kan luar biasa karena apalagi pada saat di sini sedang puncak-puncaknya kan, mungkin sekarang saya sudah bisa senyum dan tertawa ya, tapi pada saat itu di bulan Januari Februari itu kita semua tegang karena kita belum tahu, ini kan sesuatu yang baru. Kalau ada salah satu teman yang buat analogi yang bagus sekali, teman dari media, kalau kita ke Medan Laga kita kan tahu peluru dari mana, tapi virus ini kita nggak tahu dia datang dari mana. The best thing that we have to do itu menjalankan apa yang sudah diputuskan dan diinstruksikan. Dari gagang pintu bisa, dari udara bisa. Jadi satu-satunya cara adalah disiplin menjalankan social distancing, cuci tangan, pakai masker, minum vitamin, makan makanan yang bergizi. Ini yang saat itu dalam situasi seperti itu, apalagi banyak di sini WNI adalah pelajar, pasti kangen sama keluarganya. Tapi kan bagaimana harus kita berkomunikasi terus dengan mereka, sementara mereka harus melanjutkan studinya karena studi online. Jadi yang memilih tinggal di sini itu kebanyakan mereka yang di tahun-tahun terakhir sedang menyiapkan tesis, sedang menyiapkan tugas-tugas akhir dan lain-lain. Tapi kan rasa kekhawatiran, kemudian rasa kangen sama keluarga, nah itu yang terjadi. Nah, kita berkomunikasi terus dengan mereka, membesarkan hati mereka, provide mereka dengan berbagai kebutuhan, sambil juga menyampaikan kepada mereka bahwa secara disiplin harus mengikuti apa yang telah diputuskan oleh pemerintah. Dalam konteks mereka tentunya dengan pihak kampus dan pihak asrama di mana tempat mereka tinggal. Nah sekarang kemudian ya sudah komunikasinya sudah beda lah antara Januari, Februari, Maret, April dan sekarang ya sudah oke lah. Baik, terima kasih banyak Pak Jo atas waktunya. Kita sudah mendapatkan gambaran secara komprehensif dan lengkap terkait dengan bagaimana penanganan COVID-19 di Tiongkok, keberhasilan pemerintah Tiongkok dalam menangani COVID-19, dan dukungan terhadap program dan kebijakan dari pemerintah, serta bagaimana pemerintah Indonesia dan Pak Jo bersama dengan tim di sana memantau secara langsung dan memastikan kondisi WNI tetap berada dalam keadaan nyaman dan aman. Terima kasih banyak Pak sudah mau diwawancara di Babe One on One, Pak.